Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar matematika masih di bab 2 yaitu kecepatan dan debit. Nah, kita akan belajar mengenal debit. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik, dan apa yang kami pelajari dapat kami pergunakan dan dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudera, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi, Ibu akan mengajak kalian untuk menyerukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Baik anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu KD 3.3 menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dengan waktu. Indikatornya menghitung debit dengan satuan yang berbeda. Tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menghitung debit dengan satuan ukur yang berbeda dengan benar. Debit merupakan banyaknya volume zat cair atau volume yang mengalir tiap satuan waktu. Dari definisi tersebut, pengukuran debit dapat dihitung dengan persamaan berikut. Debit sama dengan volume atau lambangnya itu V per waktu, lambangnya itu T. Satuan debit gantung pada satuan volume dan satuan waktu yang digunakan. Nah, satuan volume adalah meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Sedangkan satuan waktu adalah detik, menit, atau jam. Jadi, satuan debit adalah liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Ketika kita mengisi air pada bak mandi atau kolam air dengan keran, semakin banyak volume air yang mengalir dari keran, maka waktu pengisiannya akan semakin cepat. Tetapi, jika sebaliknya, semakin sedikit volume air yang mengalir dari keran, maka waktu pengisian akan semakin lama. Nah, di sini sudah paham ya nak ya? Ketika kita sedang mengisi air di bak mandi atau kolam, kerannya kalau volumenya airnya itu mengalir deras atau cepat, waktu pengisiannya akan semakin cepat. Tetapi sebaliknya, semakin sedikit volume air yang mengalir dari keran, maka waktu pengisian akan semakin lama. Nah, sebuah pipa air mengalirkan air dengan debit 3 liter per detik. Ini artinya dalam waktu 1 detik, pipa air tersebut mengeluarkan air sebanyak 3 liter. Di sini Ibu memiliki sebuah soal. Nah, 2 liter per detik sama dengan liter per jam. Kemarin atau minggu lalu anak-anak sudah belajar bagaimana mengubah satuan volume.
Nah, sekarang ini kita akan mengubah dan menggunakan dengan debit, yaitu ada satuan volume dan juga ada satuan waktunya. Nah, satuan volumenya ini di 2 liter, waktunya itu per detiknya. Tadi kita sudah belajar di sini. Nih, 3 liter per detik itu artinya 1 detik pipa air tersebut mengeluarkan air sebanyak 3 liter. Nah, di sini berarti 1 detik ada 2 liter air yang mengalir. Nah, sekarang di sini akan diubah atau diminta untuk mengubah menjadi liter per jam. Nah, ini liternya ini berarti sudah tidak usah diubah lagi. Berarti yang diubah adalah hanya detik ke jam. Oke. Nah, ini penyelesaiannya. 2 liter per detik sama dengan 2 liter per. Nah, detik diubah ke jam. Nah, detik diubah ke jam berarti 1 per 3.600. Nah, berarti begini tulisannya 2 liter per 1 per 3.600. Nah, ini berarti bisa kita kali balik. Kita balik dulu baru bisa dikalikan. Nah, berarti 2 liter dikali 3.600 per 1 jam. Nah, berarti sama dengan 7.200 liter per jam. Jadi, 2 liter per detik itu sama dengan 7.200 liter per jam. Nah, oke, paham ya? Contoh berikutnya, 30 meter kubik per menit. Nah, kita ubah ke liter per detik. Berarti ada 2 yang harus kita ubah, yaitu meter kubik diubah ke liter dan menit kita ubah ke detik. Nah, 30 meter kubik per menit kita akan mengubahnya ke liter per detik. Nah, meter kubik diubah ke liter itu, nah ini dikalikan 1000. Nah, jadi 30 dikalikan 1000 liter. Nah, per menit diubah ke detik. 1 menit itu 60 detik, berarti per 60 detik. 30 dikali 1000 hasilnya 30.000 per 60. Nah, 30.000 per 60 hasilnya 500 liter per detik. Jadi, 30 meter kubik per menit sama dengan 500 liter per detik. Selanjutnya, 12 meter kubik per jam. Nah, ini diminta untuk diubah ke desimeter kubik per menit. Berarti ada 2 ya, meter kubik diubah ke desimeter kubik dan juga jam diubah ke menit. Nah, meter kubik, nah ini 12 meter kubik per jam sama dengan 12 meter kubik per 1 jam. Nah, ini meter kubik ini diubah ke desimeter kubik berarti turun 1 tangga. Kalau turun 1 tangga berarti dikalikan 1000. Selanjutnya 12 dikalikan 1000. 1 jam diubah ke menit. 1 jam itu 60 menit. Nah, berarti 12 kali 1000 itu berarti 12.000 per 60 menit. Hasilnya 12.000 per 60 menit hasilnya yaitu 200. Jadi 12 meter kubik per jam sama dengan 200 desimeter kubik per menit. Nah, lanjut. Contoh 360.000 liter per menit diubah menjadi meter kubik per detik. Nah, ini berarti 3.600 liter per 1 menit. Nah, liternya kita ubah ke meter kubik. Nah, ini berarti kita naik 1 tangga ya. Berarti dibagi 1000. 360.000 dibagi 1000 per 1 menit kita ubah ke detik. Berarti 1 menit 60 detik. Nah, berarti
Hasilnya 360.000 tadi dibagi 1.000 hasilnya 360 per 60. Jadi hasilnya 6. Nah, 360.000 liter per menit sama dengan 6 meter kubik per detik. Nah, ini latihan soalnya hanya ada 5. Silahkan dikerjakan menggunakan caranya. Dan batas maksimal pengumpulan jam 10 malam. Oke, silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat belajar. Tuhan, selanjutnya kami akan mengerjakan tugas, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Doa ini kami haturkan kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tuhan memberkati. Bye-bye.